Informasi yang datang ke kita dan problemnya sekarang bagaimana kita memilahnya, ini baik apa buruk sih? Oke. Gitu. Itu yang jadi problematik. Jadi keterbukaan itu adalah gini ya, seks itu kan bagian sehat dari manusia sebenarnya. betul. Tapi karena orang nggak terbuka, kalau misalnya video porno mah biasa, tapi kalau seks edukasi apaan tuh? Gitu. Sama kayak kekonyolan kayak gini. Misalnya saya lagi memberikan seks edukasi nih gitu ya kepada taruhlah misalnya anak SMP atau SMA gitu ya. Guru-gurunya semuanya udah on board, udah oke segala macam. Nanti protesnya dari mana? Orang tua. Orang tua, ya betul. Ngapain sih diajarin apa anak saya? Loh, seks edukasi itu memberikan skill kepada anak untuk bilang iya atau tidak terhadap relationship, cinta, naksir dan sebagainya. Karena seks edukasi itu bukan pelajaran biologi. Iya. Pelajaran biologi itu nggak bikin dia Beda tahu lagi. gitu bagaimana Dia lebih ke organ melakukan tubuh sesuatu. doang kalau biologi kan. Nah, orang tua itu sering berpikir bahwa seks edukasi itu tutorial senggama. Saya juga pengen kalau gitu mah. Kayak tutorial mah pengen. Tutorial Tawa lu. mungkin itu bisa buat mereka yang persiapan pranikah atau yang aduh Mbak Zoya kami udah nikah nih 10 tahun 15 tahun kok gini-gini aja atau kami sudah misalnya udah lama bercerai terus mau menikah lagi atau udah lama menjomblo mau menikah terus gimana nih kehidupan seksnya itu kan bisa memang di upgrade lah gitu istilahnya. Anjing kucing itu kan identik dengan kutu ya. Itu pengalaman saya jadi animal communicator. Ini bisa mindahin si kutu tanpa harus diobatin nggak? Bisa. Wah, Dia menarik, pergi sendiri. menarik nih. Saya 14 ekor kutu, lu kebayang tuh. 14 ekor kucing. 14 Kucing ekor berkutu. Iya, 14 ekor kucing. Sama. Saya kan waktu itu punya 10 anjing ya. Belum punya kucing nih, masih 10 anjing. Salah satu anjing saya yang jenis coco itu kan mudah kena kutu. Nggak tahu darahnya manis atau apalah. Bolak-balik kan bete ya. Mahal kan kalau 10 anjing ditetesin obat kutu. Duitnya kan banyak ya, belum suntik segala macam. Hanya apa ya, gimana ya caranya? Tapi kan saya baru belajar. Tahun 2018, tapi kan saya baru belajar. Sudahlah yakinlah bismillah aja. Set kutunya tak ambil, sebelum saya masukin kan, tak taruh di tangan, saya ngomong, kamu jangan pernah masuk ke rumah ini, kamu kan butuh makanan, butuh ini, itu tuh ke depan taman taman botanikal, kan di tempat saya banyak ada nyebrang, udah kesana aja kamu pasti akan banyak makanan daripada di rumah ini. Saya bilang, kalau enggak saya bunuh ya, berarti saya boleh bunuh kamu ya. Believe or not, kabur sampai sekarang. Kucing sama anjing saya nggak pernah kutuan lagi. Bentar dok. Ini kan kutu ditaruh di sini ya? Ya. Diajak ngobrol. Kok dia anteng? Gerak-gerak. Kutu kucing kan taruh langsung gini ya, tuing hilang. Iya, memang. Jadi waktu itu kan saya bukan kutu kucing, tapi kutu anjing. Kutu anjing ya agak gedean. Kalau kutu kucing kecil banget ya. Itu pun juga kalau yang kecil kan yang flea kan juga gerak-gerak, tapi nggak loncat. Kalau kucing kan loncat ya. Diajak ngomong aja sama kucing. Gimana ngomongnya dok? Iya, belum ngomong. Kamu tuing. Nah, lu gimana nih? Selama gini, yang namanya animal ini butuh kesabaran untuk berlatih menjadi ancong ya, animal communicator. Jadi begitu sekali kita tahu nih hewannya, plek kita harus sudah nangkep, sudah langsung masuk. Oh, langsung. Mau tuing kemana nggak apa-apa, karena dulu saya belajar hanya dikasih nama. Hati-hati. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau ya kita realistis aja ya bahwa menikah itu kan pasti tidak mudah gitu kan. Ya. Banget. Jangan jawab. Kalau gue sering ngakak-ngakak ya, ada abang kita Isur Mukhtar, dia sempat pernah ngomong gini, pernikahan itu mudah mengawalinya, tapi susah mengakhiri. Oh, gue gampang ya. Netizen maaf ya, enggak itu bercandaannya aja gitu loh. Itu satir aja terhadap dunia pernikahan. Jadi gue melihat bahwa memang dari sekeliling gue gitu, teman-teman, saudara, emang
menikah tuh nggak gampang banget gitu loh. Justru pelajaran yang mungkin ya, maaf karena gue belum menikah jadi gue mungkin juga nggak valid ngomong gini. Belajar yang nggak pernah berhenti gitu loh di dalam sebuah pernikahan, ya nggak sih? Sampai iya nyokap sih. bokap gue 50 tahun pernikahan aja mereka kayak tetap terus adjustment adjustment ya, itu penyesuaian yang tidak akan pernah berhenti Iya, gitu loh. betul. Nah terus tidak jarang juga banyak orang yang makin kesini juga mungkin mudah dan gampang menyerah gitu loh, ketika tidak cocok, tidak ini tidak itu, ya jangan ngomongin perselingkuhan dulu lah. Dan which is itu paling marak ya, alasan yang mungkin sering kita dengar, tapi segala macam gitu loh. Jadi gue berhati-hati aja. Berarti sampai di saat lu jadi pengurus di PSSI itu berkecimpung juga di bidang pembinaan ini pemain muda. Pemain muda. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya kenapa bisa berkecimpung salah satunya di sepak bola nasional. Kalau jadi sekum PSSI DKI jujur aja kita juga nggak tahu jalannya. Tapi kan di dunia itu nggak ada yang kebetulan. Iya betul. Tapi kita nggak tahu nih kayak hari ini nih. Orang kemarin ibaratnya baru kelihat Rizky ya. Rizky gitu ya. Sekarang ngobrol lagi sama sepupunya juga. Enggak, terus tiba-tiba beberapa jam sejam kemudian dikabarin sama Mbak Isna. Pak, saya dari ini gini. Terus lihat dong, ini Pak, ini YouTube-nya. Loh kok Michael? Kan gitu ya? Iya. Terus sebelumnya ketemu sama sepupunya, terus lihat YouTube, loh kok ini Michael? Iya. Terus tadi pagi Nino bilang, punya saudara namanya kok bisa, itu kan kita ngerasa kebetulan. Iya. Tapi sebenarnya kan di dunia itu nggak ada yang kebetulan. Udah ada roadmap-nya. Ada roadmap-nya. Nah, balik lagi, pas lagi itu ada ketua umumnya nih, calon ketumnya nih ya. Ternyata kan adik kelas di SMA. Ya, kita ngeliat di sosmednya gitu. Wah, lu mau jadi ketua umum nih, hebat banget nih orang nih gitu ya. Lalu nanti kenapa gitu bang hebat? Setahu gue lu kan bukan anak bola. Lu nendang bola aja nggak bisa kan gitu ya. Terus lu mau jadi pengurus bola, tapi mungkin karena kita juga bisa bedain. Kalau kita jadi pemain bola ya kita harus pinter nih, fisiknya, staminanya, tekniknya. Tapi manajemen kan nggak perlu bisa main bola. Betul. Tapi dia harus bisa punya ilmu manajemen manajerial kan harus bisa nih kan gitu. Ya udah, abis itu kita selamatin, ternyata dia menang nih, tapi turun jadi wakil ketuanya. Nah terus abis itu ditawarin deh, deal, gue perlu sekum, lo mau nggak? Jadi. Kenapa lu dipanggil Jawa? Apa karena lu orang Jawa? Itu historinya boleh diceritain dong. Pendek aja ya. Karena beberapa podcast tuh udah tapi intinya gini, gue tuh Betawi, bokap Betawi, nyokap Padang. Nggak ada Jawa-Jawanya. Nggak ada Jawa nih. Terus nama Jawa. Tapi muka lu Batak banget ya. Muka gue Batak banget. Muka gue tuh orang Sumatera banget. Iya lagi. Gue tadi pikir lu Batak loh. Sumatera banget lah. Lai gitu ya. Lai. Jadi intinya ini bukan sesuatu yang harus dicontoh karena bad influence, tapi ya nama cuma nama gitu ya. Jadi benar. Nama Jawa tuh gue dapat dari zaman SMP mungkin gitu ya, dari nama panggung pada saat tawuran. SMP. Panggung pada saat tawuran. Yoi. Karena kan waktu SMP tuh kayak lo butuh pembuktian diri. Gitu kayak ya badan gue kecil nih tapi gue mesti nggak bisa disembarangin nih gitu. Lo jual nama lah gitu. Nah di situ terus ada beberapa kejadian yang gue tuh suka pakai lurik. Lurik Jawa. Lurik Jawa. Oke. Yang garis-garis itu kan. Biasanya. Untuk mengelabuhi musuh. Karena kan saking kecilnya badan gue, lurik Jawa tuh sampai menutupi SMP gue sampai dengkul gitu. Jadi bener-bener kebungkus tuh gue. Pertanyaan gue tuh lurik siapa? Ada gue cari pak di Bayoran. Lu beli? Gue beli. Bela-belain buat beli. Gue beli. Terus properti tawuran. Properti tawuran. Iya. Ada wardrobe-nya tawuran. Ada. Terus. Ya udah semenjak itu gue suka menghindar dari musuh tuh pakai lurik itu. Dan 1, 2 sampai 10 kali berhasil sampai akhirnya. Gak ada yang kenalin lu tuh. Gak ada yang kenalin gue. Sering tuh gue udah kejar-kejaran.
gue menyamar, mengkamuflas diri gue pakai lurik, musuh lewat, nggak berani. Padahal lu paling depan tawurannya Awalnya Paling depan. depan Paling dong. depan. Nah. Tapi kalau lo kalah, atau temen lo mundur, Lu jadi paling belakang. Iya. Apes lo, ya kan? Iya. Kalau lo lawan sendiri nggak mungkin, mereka puluhan orang gitu. Jadi sambil kabur, sambil ngeluarin lurik, set pakai gitu. Sampai akhirnya kedetek sama mereka. Oke. Kedetek sama mereka tuh yang sering pakai baju Jawa tuh. Udah mulailah, nyampe lah ke kuping-kuping teman-teman, akhirnya dipanggil Jawa. Oh, gitu. Gara-gara itu, historinya. gara-gara tawuran, Pak. Jangan dicontoh. Oke. Kalau gue boleh tahu nih, Boleh. Boleh kok. dari Superman apa sih yang bikin jadi hidup lu jadi kayak lebih apa ya? Ada yang menginspirasi lah dari Superman. Ya, terserah siapa yang mau jawab duluan nih. Om Marcel. Ya. Boleh? Jadi nomor absen. Michael, oke. Superman banyak banget ya yang menginspirasi saya dalam hidup. Pokoknya all positive things yang ada di dalam hidup itu tuh cukup banyak sih yang saya dapat dari Superman. Boleh bilang ya, pertama ya kalau kita baca ceritanya kan dia dibesarkan oleh petani jagung ya. Betul. Berarti diajarkan tentang tidak boleh sombong, tidak boleh show off, terus harus merendah, terus tunjukin sifat penolong tapi tanpa pamrih. Jadi kalau kita tangan kiri menolong, tangan kanan nggak perlu tahu gitu. Jadi itu hal-hal penting. Terus kemudian juga healthy lifestyle ya. Karena Superman itu adalah karakter yang sangat benci rokok. Makanya banyak banget dipakai di Amerika dalam sejarahnya. Jadi kampanye anti rokok, anti tobacco. Buat campaign-nya ya. Betul. Dan kebetulan saya juga dalam hidup pernah jadi spokesperson-nya Jantung Sehat. Terus kemudian juga saya ya olahraga hidup sehat, promoting kepada orang tentang betapa mulianya kalau kita bisa menjaga kesehatan kita gitu. Dan kurang lebih itu saya dapatnya sih dari Superman ya. Dan apa lagi ya, banyak sih. Ya itu salah satunya sih seperti itu. Apakah waktu disuruh Mbak ini ngerasa ada di bawah tekanan? Dia enggak Ini ya? atau permintaan Om Mobi atau tante yang aku juga mau pakai tutupin wajah gitu. Atas permintaan lah gitu ya. Wah, permintaan. Ternyata Om Mobi banyak maunya. Banyak maunya. Iya, Iya. benar. Oke. Terus anak-anak juga ya, beberapa juga kalau Anak-anak di foto juga, kan. cuman yang paling kecil Yang aja. paling kecil enggak ya yang cowok itu ya? Mobi berapa? Apa sih panggilannya kalau yang kecil tuh? Mobi Junior. Mobi Junior. Ya lempar-lempar. Ya. Ini pertama kali lo memproklamasikan diri sebagai Giant J. Memproklamirkan. Kalau proklamasikan? Merdeka. Negara ya, merdeka ya. Iya. Memproklamirkan. Saking gedenya jadi negara gitu. Gue kayak ngeliat peta dunia sih sebenarnya. Ini kepala gue jadi global nih. Canda. Gimana? Jadi nama Giant J itu sebenarnya nama panggung doang sih. Jadi kayak dari pihak label itu mencarikan nama panggung apa sih yang cocok buat gua gitu kan, kayak nama J itu kan udah banyak banget, ada J Chow, ada JJ, banyak lah JJ lainnya. JJ kan yang hidung itu operasi. Termasuk di Jawa Timur banyak mah Janco. Waduh. Jawa Timur kan beda ya. Ya banyak lah pokoknya J kan. Jadi kayak apa sih yang ngebikin kayak kalau ditambahin orang yang tadinya nggak ngelihat tiba-tiba ngelihat. Nah jadi dicari-cari akhirnya ketemulah di Giant J. Jadi kayak raksasa gitu kan, orang kan pasti kayak kita sambut Giant J gitu kan. Hah, Giant siapa ya gitu kan. Terus ada mungkin hubungannya dengan Doraemon tadi gitu-gitu kan, bisa dibuat lucu-lucuan. Tapi sebenarnya ada filsafat di balik nama. Tapi ini serius. Filsafat di balik nama gitu. Jadi ya tujuan dibuat Giant J itu bukan cuma karena fisiknya yang kayak raksasa besar ya, tapi doa supaya karirnya juga besar di dunia musik Indonesia. Amin. Boleh tepuk tangan? Boleh. Oh, doa lo udah tepuk tangan. Kita realistis aja ya. Memang di
olahraga Indonesia sometimes ada yang up, sometimes ada yang down. Dengan gua modeling, film pertama Tusuk Jelangkung, terus I Fall in Love, itu beratus-ratus kali lipat bedanya sama apa yang udah gua jalanin selama kurang lebih dari 96 ya. 96 ke 2004, 8 tahun. 8 tahun. Jadi gua realistis aja. Gua udah umur 24, ya masa gua begini terus sama orang tua. Kalaupun gua di basket, ya tetap bisa, oke. Cuman maksudnya kayak gue bilang beratus-ratus kali lipat, ya udah sih. Iya. Lu mau ego apa lagi sih yang lu pertahanin gitu. Tapi gue janji sama diri gue sampai sekarang. Apa tuh? Kita masih tetap main kan. Masih ikut TKD kita ya, turnamen antar sekolah ya, alumni. Walaupun ya. tidak setingkat IBL. Iya. Mm-hmm. Jadi gue berjanji sama diri gue sendiri, oke, gue akan memilih di entertain dengan reason realistis, realistis dengan hidup ini. Iya. Tapi gue berjanji juga, gue nggak akan lepas basket gue sampai sekarang. Kembali ke sini. Iya. Tadi pertanyaannya bedanya scarf dan shawl pakai Y. Sebetulnya kalau ditanya perbedaannya, mereka artinya sebetulnya sama. Oh sama. Ya, Okay. sebetulnya sama. Tapi memang the functionnya aja yang harus kita tahu dulu. Sebetulnya scarf itu the functionnya untuk di awal itu dia tuh untuk nutupin tengkuk sini loh. Scarf. Punuk. Punuk enggak Punuk. di sini. Tengkuk. Kalau Jadi, punuk iya, mah jendol punuk. gitu, kayak kebo, kayak sapi. Mana kebo ada punuk? Lu ngaco lu. Sapi mau onta. Kemarin bilang ada punuk dia, si kebo. Nah, terus punuk iya. Jadi buat kalau tengkuk. untuk tengkuk ini itu akhirnya jadi sebuah aksesoris kan. maksudnya buat nutupin biar nggak panas apa nutupin tengkuk yang Dan hitam? kan kadang-kadang ada Yang punuk yang madinya gede, ya kan? Enggak, terus habis itu kan angin apa segala macam. Lebih ketua sih ya. Kalau Ya, angin kan makanya biasanya berhubungan sama target market gitu. mak-mak. Abes. Oh gitu. Kan batuk. Batuk nih biar. Tua ngomongin tua enggak terbat nih. Ya Allah. Terus abis gitu fungsionalnya seperti itu sebetulnya utamanya. Gitu. Kalau ditanya lagi kenapa mau ke situ, karena sebetulnya apa ya, scarf itu bisa diutak-atik sebetulnya. Buat ini opini gue ya. Scarf itu sebuah aksesoris yang bisa membuat diri lo lebih stunning dan lebih seru dikreasiin. Makanya kalau brand It's Me Darling itu kan dia kayak punya tagline, create your own style and proudly say it's me darling. Harus gitu ngomongnya. It's me darling. Dulu populer karena prestasi. Iya. Kalau sekarang populer mungkin ya karena Frustasi. Om Samir, kalau misalkan bisa kasih tips lah ya buat talkers yang nonton, mungkin yang muda-muda ini, supaya nggak gampang terprovokasi apalagi dari sosmed gitu kan, bisa ngebedain nih hoax, ini bener nih, ini bisa didengerin nih. Menurut dari Om Safir gimana? Untuk filter tadi ya. Ya do your research lagi, cek and recheck lagi, bener nggak nih beritanya gitu kan, bener nggak nih ini AI atau bukan misalnya, ya sesimpel itu aja. Ya kan kita juga ya nggak wise gitu loh kalau apa yang kita lihat langsung kita telan gitu kan. Tapi emang kenyataannya kan memang banyak yang langsung percaya, terus langsung atau terprovokasi gitu. Berarti ketika yang ngasih informasi tidak bisa menfilter, kita sebagai penerima informasi kita sendiri harus filter. Ya. Kalau jadi juara kenapa nggak kalah-kalah ya, prinsipnya adalah berlatih, dan berlatih. Berlatihlah seperti bertanding dan bertandinglah seperti berlatih. Okay. Jadi berlatih, dan berlatih. Moto lainnya adalah berlatihlah seperti bertanding. Bertandinglah seperti berlatih. Yang artinya adalah setiap apa yang kamu lakukan, kamu harus sungguh-sungguh seperti bertanding. Totalitas lah ya. Total.
Terus bertandinglah seperti berlatih. Di dalam latihan aja kamu udah sungguh-sungguh berlatih seperti bertanding. Apalagi di bertanding kamu harus rileks juga. Seriusnya juga rileks seperti berlatih, tapi tetap fokus di dalam pertandingan itu. Gitu. Berarti setiap berlatih bener-bener kayak seperti kompetisi, emang kayak kompetisi. Iya. Feel-nya gitu. Feel-nya harus dibangun, feel yang bener-bener seperti kompetisi. Kalau aku lihat latihan itu tidak boleh sebentar-sebentar sakit, coach istirahat dulu, sakit, banyak ngeluh ya. Keluhan itu akan menjadi dampak negatif untuk para juara, karena prinsip-prinsip seorang juara itu adalah hidupnya mesra dengan rasa sakit. Tapi berarti lu seneng sepak bola itu memang dari kecil sebenarnya ya? Dari kecil Mas, walaupun emang bapak saya kan sudah meninggalkan saya di saya lahir ya. Saya nggak ada sosok bapak nih ya. Iya. Lingkungan jadinya teman-teman suka bola, terus ya kan gue nonton bola jam 2 pagi, emak gue teriak-teriak, nyokap gue teriak marahin gue dong. Terus gue inget banget lu pasti marahin kayak Lu masih bocah nonton bola jam 2 pagi. Iya. Orang mikir kan lo nggak ada sosok bapak ya. Nah, lingkungan teman-teman gue suka, terus eyang gue juga mensupport gue dengan membelikan jersey MU tahun 96 ya. 96 tahunnya siapa ya? Ada Cantona, gue dari jersey Cantona. Kalau waktu itu tahun itu gue dibeliin jersinya misalkan Chelsea gitu, mungkin juga jadi fans Chelsea gue. Oh gitu. Kan anak kecil nggak tahu Mas, yang lihat di depan muka. Tapi anak gue larang kok beli jersey Liverpool. Ya zaman sekarang sih bapak-bapaknya udah melarang ya. Udah melarang. Sampai akhirnya dia milihnya Adebayor di Tottenham Hotspur. Tapi udah akhirnya gue suka bola dari kecil, lingkungan, terus gue suka baca koran bola. Lu kan zaman itu kan nggak ada lain selain baca koran, majalah gitu kan. Udah dari kecil emang suka bola, sampai waktu itu nyokap gue kalau marahin gue tuh kayak, emang nanti kalau misalkan amit. Emang kalau misalkan kamu nanti meninggal di tayan malaikat berapa gol kamu? Gitu. Anjing ya. Karena gue lebih karena waktu itu hari Sabtu jam 4 sore gue ngaji kan. Ngaji nih gue di rumah. Keren malu. Di Indosiar itu ada highlights Liga Inggris. Oh iya. Jam 3:30. Nah gue mau nonton itu. Ngapain sih ngaji, ntar dulu gue nonton bola dulu. Gue dimarahin dulu gue. Gitu. Jadi makanya kalau ngomongin bola ya dari kecil suka ya nonton bola, game bola semua, jadi paham. Nggak janji ya kalau perjalanan kamu ke depan itu nggak akan baik-baik, maksudnya nggak mulus-mulus banget gitu loh, dia bilang sama aku. Jadi karena aku sudah tahu ibuku autoimun dan udah pernah menghadapi beliau juga, ngerawat beliau juga, jadi ya udah gitu. Tapi Rimo aja. Iya, berdamai ya. Berdamai pada saat itu sih masih karena aku seneng ya ke kantor tuh kayak main, bukan kayak kerja gitu kan. Jadi yang bikin stres itu waktu aku lumpuh. Oh, ya karena nggak bisa ngapa-ngapain lah, bisa ngapa-ngapain. Itu jadi, tuh aku boleh nanya Mbak sedikit flashback ya. Pertama kali kena tuh usia berapa ya? 24 tahun. 21 tahun sampai sekarang. Iya. Oke. Tahun 22 benar-benar 21. Jangan nanya saya Mbak, jangan nanya Mbak. Bukan saya, yang mana nanya saya mah nggak tahu. Bukan. Iya. Enggak, itu ciri khasnya yang autoimun itu gitu, suka brain fog. Iya, jadi kadang-kadang suka blank. Maafkan ya nanti kalau ada tiba-tiba aku blanknya. Blank juga Bang. Nggak boleh itu loh, self diagnostic. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh, aku punya itunya. Lo otomotif. Gue lebih ke autopilot sih, asal nyablak aja. Itu lebih enak berarti. Oh iya benar. Iya, jadi umur 24 ya. 24 pertama kali divonis autoimun. Itu yang apa dulu yang pertama kali kena tuh? Sendi. Yang sendi pertama kali. Iya, sendi. Kemudian aku sakit lagi. Ketemu sama dokter gastro aku. Pas aku bilang aku dirawat sama Prof Fahri. Terus dia bilang, nih saya tahu nih kamu kenapa, katanya gitu. Ngajakin gastroskopi lagi. Enggak mau.
mau gitu kan. Aku nggak mau, udah cukup kayak di endoskopi, kolonoskopi gitu kan. Aku nggak mau. Aku kesini tuh kan bakterinya positif, aku tipes, aku bilang gitu. Tapi dia bilang enggak, ini bukan katanya gitu. Ternyata kena yang khusus tadi yang kedua gitu, kena lagi gitu. Nah, sampai ke akhirnya yang lumpuh itu berapa tahun dari pertama kali divonis? 11 tahun ya. 11 tahun kemudian baru lumpuh selama 2 tahun. Iya. Oke. Itu perjuangan banget Mbak ya? Itu kalau aku nggak punya support system yang bagus, kayaknya aku nggak. Itu mama masih ada apa udah meninggal? Masih ada. Masih ada pada saat Mbak Wi sakit? Iya, masih lumpuh ada. itu? Iya. Ada, jadi aku sama ibu tuh aku mainnya ibu. Satu kamar, kita berdua. Gitu, tapi kadang kan aku nangis terus gitu kan. Ya aku kasihan juga sih ya sama dia, karena dia nggak pernah ngeliat aku kayak gitu. Karena gue bermimpi memiliki seorang cewek waktu itu kelas 1. Nggak usah disebut namanya lah ya. Pokoknya Mawar. Saya melakukan ini karena awalnya sih saya coba-coba. Ya gitu, gue senang sama dia. Terus kebetulan ada triggernya, guru seni musik gue nanya siapa yang suka bikin puisi. Gue tunjuk tangan, gue bilang saya nggak bikin puisi, saya bikin lagu bu. Ada cewek itu kan, kesempatan nih. Ya udah, kamu maju ke depan, nyanyiin kalau memang kamu berani bu. Gitu. Gua pakai gitar balesnya temen gua di situ, nggak tahu bagaimana, pokoknya gua main asal aja, yang penting inilah gitu kan. Dan saat itu satu kelas gua suka lagu itu. Nah disitulah mungkin Tuhan menunjukkan lu bisa nih jadi pencipta lagu ini. Karena saat itu umur berapa ya, kelas 1 SMP itu berapa ya? 12 lah, 13 ya. 12 tahun, satu kelas gue itu minimal satu kelas ya, itu udah suka lagu gua. Jadi saya itu udah 3,5 tahun menjadi konsultan TWS yang membantu orang untuk fat loss. Sebelumnya berat badannya berapa? Sebelumnya saya tuh nggak gemuk. Saya itu 55 sampai 56 kilo. Tapi emang nggak ada bakat gemuk ya? Ada. Waktu habis melahirkan itu 70-an juga gitu. Oh ya? Tapi turunnya cepat? Turunnya cepat karena saya melakukan weight loss. Pakai lift? Enggak dong. Ya. Dan kalau aku menjalankan weight loss itu, kupikirnya memang nggak makan itu bikin kurus, beneran. Tapi jompo, mukanya tua. Iya. Kena GERD. Terus kena saraf kejepit, ada vertigo, darah rendah, kerontokan, kulit bersisik. Sampai tumit itu pecah-pecah, padahal saya nggak nyuci baju di kali. Ya kan, kata orang itu kan kalau tumitnya pecah-pecah karena cuci baju. Saya nggak pernah cuci baju. Nah itu terjadi. Setelah saya ikut program ini, tujuannya itu adalah untuk sehat sebenarnya, bukan untuk kurus. Jadi gue tuh satu SMA sama Rena gitu. Tarki. Terus Tarki. Terus udah gitu jadi ceritanya nih Richard Buntario BD ini lagi bikin apa gitu, iklan apa gitulah. Terus butuh butuh rumah kamar yang lucu-lucu gitu. Nah, temennya si Rena bilang, temen gue baru renov rumah nih gitu. Akhirnya si Babe dateng lah syuting di situ. Terus Rena kayak pengen diajak syuting gitu. Kayak pengen diajak syuting gitu kan. Ngarep mukanya ya. Ngarep banget mukanya. Abis itu kata Babe, ya udah, kayaknya kalau lo sendiri kayaknya kurang ngegong gitu. Mendingan lo ajak temen-temen lo gitu. Akhirnya Rena ngajak gue, Janti, Dian sama Lala waktu itu. Ya udah, dari Tabitas Friends, abis itu dari Tabitas Friends, Tabitasnya bubar. Terus kan kita harus makan ya. Ya kan? Terus makan. Gue baru tau, oh ternyata tuh kalau pergi-pergi tuh ada yang namanya ongkos gitu. Itu ya. Karena ongkir ya. Karena ongkir. Yang mobil kan? Kenapa enggak
online aja waktu itu. Kan lagi marak online tuh. Oh iya. Iya karena kalau mobil sendiri kan dia pikir ini harus dicuci setiap hari. Dia kalau nyuci setiap hari uangnya nggak cukup. Gitu kan. Terus kan kalau mobil pribadi tuh kan ganjil genap. Nah kayak nggak maksimal gitu loh Pak nyari uangnya. Karena kan nanti kalau ganjil hanya di daerah ganjil kan mobil dia genap nih. Jadi kalau ganjil dia nggak bisa kayak ke tengah gitu kan. Iya, masih di pinggiran Jakarta terus. Iya, kan nggak bisa jadinya taking kan. order di tengah. Sementara kan orang kan rush hour-nya kan pas di tengah-tengah itu kan. Itu yang kedua, yang ketiga tuh kayak nggak pakai uniform gitu kan. Jadi kayak outfit tuh bingung tiap hari gitu kan. Iya. Ya nggak sih? Iya. Menurut aku kerja di Bluebird tuh enak banget, praktis, bajunya itu aja ya. Itu Dede Wahyudi nama asli lahir, nama pemberian orang tua tercinta. gitu. Ya. Kalau Mr. Dede itu awalnya ya, saya karena sering berbicara sama turis, waktu tugas di Ragunan, di Kota Tua, di Monas, saya sering berbahasa Inggris sama mereka, sama turis. Kalau ada turis, saya cegat. Itu mau mana nih, digituin mau mana nih kan digituin. Terus saya ngomongnya cuma, hello how are you? Dijawab, I'm fine. Cuek pergi. Pergi lagi, saya cuma how are you doang kan. Nah akhirnya saya mikir gini, bahasa Inggris how are you terus. Anak SD juga bisa how are you makanya ya. Nah akhirnya saya, I want to improve myself. Yes. And I have to go the extra mile for improving my English skill. Yes. And I am bending over backwards for remembering about the hard vocabs. And I took them from movies and lyric of the songs. Jadi saya terus mengembangkan bahasa Inggris saya, ya kan, dengan menghafal kosakata dari film-film action, terutama film-film Amerika, The Gangsters, ya, seperti itu. Saya ambil tuh kosakatanya dan sama lirik-lirik lagu saya ambil, saya hafalkan situ. Gitu. Jadi yang tadinya saya ngomong sama turis, hello, how are you, sir? Sekarang saya ada alternatifnya, bisa pakai hello, how you doing? How's it going, dong? Dari situ WhatsApp dong. Jadi American style-nya kelihatan gitu. The London Living yang jadi, apa tuh? The London Living itu sama seperti ya manajemen hotel juga. Jadi kita mengelola beberapa tempat, beberapa unit yang kita sewakan, ya corporate atau online travel agent atau Airbnb semuanya. Dengan konsep London. Iya. Why? Konsep London. Kenapa konsepnya London? Kenapa enggak Bekasi? Jauh ya, atau Garut, atau apa gitu. Sangat spontanitas ya. Amat jomplang ya Pak, jomplang sekali Anda. Jerman apa? Nggak tahu ya. London tuh kayak istilahnya kayak home buat gue. Hah? Home? Iya, rumah gitu. Rumah dalam artian ya banyak arti. Istilahnya banyak hal yang ingin gue selalu sangkut pautkan dengan London gitu. Dan salah satunya ini The London Living ini. Kenapa? Biar gue merasa I feel like in home. Ya, jadi balik lagi ke sana melalui dekorasi yang gue bikin, konsep. Itu sih awalnya 2012. Itu karena lo pernah di Londonnya, bukan memang dari kan gini. Kan ada orang yang dari kecil sudah apa namanya? Kayak gue nih. Gue dari kecil kan emang suka bola gitu ya. Dari kecil gue sukanya Itali mulu tuh. Jadi ya mau ke Itali. Iya, kayak gitu loh. Kalau lo emang begitu atau memang pas sudah di London baru lo akhirnya London feels like home gitu loh. Sebenarnya itu salah satu impian yang gue bikin di buku ya. Jadi afirmasi yang gue inginkan sejak kecil. Awalnya sih dari nonton TV. Judulnya Terror in London Bridge. Terror in London Bridge. Terror ya, David Hasselhoff. Waktu itu gue tonton, terus gue ngeliat ini film oke juga nih. Pakai baju vampire, terus serba hitam. Kayaknya keren lah. Mungkin anak-anak SD itu nggak ada yang mikir ke situ. Cuman gue tuh seolah-olah apa sih istilahnya mengimajinasikan ada di antara mereka. Iya.